Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 9 Oktober 2025. Saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih-Mu, kami ada saat ini semua berkat anugerah-Mu. Dan tiba saatnya sekarang Tuhan kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan mampukan kami untuk mengerti setiap apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan kiranya firman-Mu itu boleh tinggal dalam hati dan pikiran kami untuk kami boleh pakai dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Ini kami yang berharap Tuhan, mampukan kami, kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yeremia 25 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, akan tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu membangkitkan murkaku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan menggerahkan semua kaum di utara, demikianlah firman Tuhan, dan juga menggerakkan Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, penduduknya dan bangsa-bangsa sekelilingnya, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi sumber kengerian, sasaran ejekan dan reruntuhan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi. Bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba Raja Babel selama 70 tahun. Sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan bangsa itu karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat yang sunyi sepi untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan atas negeri ini semua yang kufirmankan tentang dia, segala yang tertulis dalam kitab ini sebagaimana telah dinubuatkan Yeremia tentang semua bangsa itu. Sebab mereka pun akan menjadi hamba banyak bangsa dan raja-raja yang besar. Aku akan mengajar mereka setimpal dengan tindakan dan perbuatan tangan mereka. Firman Tuhan saat ini dalam tema hidup dalam pertobatan. Tuolan kapeng katobaran. Apa yang Anda lakukan terhadap seseorang jika orang itu telah melakukan kesalahan lalu Anda berupaya merangkul dan menasihatinya, tetapi ia tetap keras hati dalam kesalahannya? Melalui Yeremia, Allah menyampaikan teguran kepada bangsanya yang telah hidup dalam dosa. Ada dalam ayat 3 sampai ayatnya yang keempat, bahwa jika umat bertobat maka mereka akan membiarkan hidup di tanah Kanaan. Tetapi yang terjadi adalah umat justru mengabaikan perintah Tuhan dengan cara hidup dalam penyembahan berhala. Akibatnya Tuhan bernubuat akan menghancurkan Yehuda. Walau demikian, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada umatnya untuk kembali bertobat agar Tuhan tidak mendatangkan kehancuran. Karena umat tetap berkancang dalam dosanya, sehingga panggilan pertobatan berubah menjadi panggilan penghukuman, bahwa maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi. Bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba Raja Babel selama 70 tahun. Dalam kegeraman Allah kepada umatnya, ia masih memberikan harapan bahwa setelah masa hukuman berakhir, Tuhan akan memanggil kembali umatnya untuk kembali kepadanya. Lalu apa yang harus kita lakukan agar penghukuman Allah tidak dijatuhkan ke dalam hidup kita? Marilah hidup dalam ketekunan dan kesetiaan dan tidak berkancang dalam dosa.
Kita butuh kehidupan yang penuh dengan pertobatan, agar Tuhan selalu mengizinkan kita untuk hidup menikmati Kanaan. Teruslah memberitakan dan menghidupi pertobatan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Kita mesti menghayati bahwa Allah sangat mengasihi kita, walaupun kita sering hidup dengan tidak mengasihi Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungan yang boleh kita renungi bersama. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memampukan kita dalam merealisasikan atau mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, untuk firman yang telah kami baca serta renungkan saat ini, dan kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk boleh melakukan setiap firman-Mu saat ini. Ajar kami untuk terus mengerti setiap apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu lah yang akan terus memampukan kami Tuhan. Ini kami yang berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.